Najla. Nah, apa artinya? Najla itu Kaela, kakak saya paling besar, mata yang terbuka. Mata yang terbuka dalam arti wawasan yang luas. Najwa, Bisikan hati, bisikan hati. bisikan kalbu. Najla. Bisikan hati, membisikkan hati. Itu banyak maknanya ya. Salah satu itu membisikkan hati kepada Tuhan, itu berarti terbuka kepada Tuhan. Najwa juga berarti dialog. Jadi Nanai ini sebenarnya dikabulkan doa Abi melalui nama ini, suka berdialog kan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu di Syihab dan Syihab. Di Syihab ini apa itu? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bi, banyak banget yang suka nanya apa arti nama Najwa. Dan kalau yang tahu bahwa nama Kaela itu Najla, nama lengkap Caca Najwa Nahla, banyak yang suka tanya kenapa anaknya Abi dan cucu-cucunya Abi yang perempuan semuanya pakai huruf nun. Dan Nana ingat, Nana pernah janji kapan-kapan nanti Syihab-Syihab kita mau bahas itu, apa sesungguhnya keistimewaan huruf nun. Jadi ini mari kita penuhi janji kita, Bi. Yang pertama dulu, huruf-huruf dalam alfabet bahasa Arab itu ada 29. Ya. Dalam abjad Latin 26. Aneh. Begitu terangkai, dia mempunyai makna. Ya kan? Kata-kata dalam bahasa Arab diperkirakan jumlahnya 12 juta. Dalam bahasa Inggris, Prancis tidak lebih dari 7 juta. Nah, huruf-huruf ini apabila terangkai mengandung makna, dan makna yang dikandungnya bisa sangat luas. Kalau kita gabung PERANG, perang. Apa yang tergambar dalam perang? Kekerasan, darah. Ya kan? Ya. Nah, itu rahasia. Al-Quran, kalam Allah, menggunakan huruf dan rangkaian huruf. Nah, kita juga menggunakan huruf dan rangkaian huruf-huruf, tapi beda. Kita ambil satu contoh. Tanah. Kita gunakan tanah. Tuhan menciptakan kita tanah. Beda enggak hasil ciptaan kita dengan ciptaan Tuhan? Pasti. Pasti beda. Beda tidak susunan kalimat Tuhan, kata-kata Tuhan, pilihan kata-kata yang digunakan Tuhan dengan pilihan kata-kata kita? Pasti. Pasti beda. Nah, disinilah ulama-ulama membahas apa rahasia sehingga Allah di dalam suratul Qalam itu bersumpah nun wal qalami wa ma yasturun. Allah di ayat ini bersumpah konsideran pengangkatan Muhammad sebagai nabi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kamu berkat anugerah Tuhan bukan orang gila. Sedikit pun tidak gila. Kamu berada di peringkat akhlak yang tertinggi. Nah, jadi Surat Al-Qalam. surat Al-Qalam. Dan Allah memulainya dengan bersumpah demi Dengan huruf nun nun. untuk menggambarkan keistimewaan Nabi. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa nun? Kenapa ada yang ayat lain qaf? Ada ayat lain alif lam mim shad, dan kenapa nun? Nun punya keistimewaan. Nah, kita lihat pertama. Nun itu dinamai salah satu huruf zalaqiyah. Zalaqiyah itu ujung huruf yang keluarnya dari upaya menekan langit-langit mulut dengan lidah. Nun. 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 Iya, lidah menyentuh langit-langit mulut. Oke. Nun. Sama dengan mim, sama dengan ra, sama dengan lam. Lam. Ya, oke. Tetapi nun mudah, tidak semudah yang lain. Sod susah ya, ain susah ya, dot susah ya. Nah, yang paling mudah nun. Tetapi nun dinamai juga huruf sempurna. Kenapa? Karena yang pertama, dia bisa berkedudukan sebagai alfabet, salah satu alfabet bahasa Arab, bisa juga berkedudukan sebagai nama sesuatu. Kalau saya berkata M, apa maksudnya M? Ya kan? Nun bisa berkedudukan sebagai ini, dan dia bisa berkedudukan sebagai nun
dengungnya saja sudah punya makna. Saya berikan contoh. Ajrun, ditulisnya alif jim ra ajr. Bisa saya baca ajru, tapi kalau saya baca ajrun, nunnya yang tidak tertulis itu mempunyai makna. Maknanya agung. Jadi bahkan tanpa ditulis, nuansanya atau kecenderungannya saja sudah ada arti. Sudah ada arti dan artinya agung. Ridwanun minallahi akbar. Allah berbicara tentang sorga, istana-istananya, ininya, baru dia katakan waridwanun minallahi akbar. Di sini dengungnya punya makna walau sedikit. Ridha dari Allah walau sedikit. Tidak ada kata-katanya walau sedikit, tapi difahami dari. Nah, nun ini punya makna secara bersendiri. Nun bisa berarti ikan. Ikan yang menelan Nabi Yunus itu nun. Bisa berarti tinta. Bisa berarti lauh itu sesuatu yang diletakkan untuk menulis sesuatu, kertas dan sebagainya. Bisa berarti mata pisau. Tajam. Bisa berarti berita. Nah, kita lihat sebelumnya. Ini dari nun saja ini, belum lagi nanti kata-kata yang tersusun darinya. Belum najwa, depannya nun lain lagi, ini baru huruf nunnya aja. Baru huruf nunnya. Kata-kata yang menggunakan kata nun pada awalnya ini menunjukkan kejelasan, jelas, ketajaman, kekuatan, keluasan. Bisa dibayangkan betapa luasnya mulut dari ikan yang menelan Nabi Yusuf. Nun yang pisau dengan ketajamannya itu bisa dibayangkan betapa dampaknya pada sesuatu yang ditusuknya. Nah, luas. Bisa dibayangkan bagaimana tinta yang digunakan menulis di atas kertas menjelaskan persoalan. Sehingga kata-kata yang dimulai dengan nun itu menunjukkan kejelasan, keagungan, kebesaran, dan lain-lain sebagainya. Mari kita lihat sekarang. Nur. Nun mulanya. Cahaya. Nar. Api yang ini. Kita lihat nail, perolehan. Apalagi numu, pertumbuhan. Apalagi naba, tersebarnya luasnya ini. Jadi semua definisi yang besar, agung, dan luas, sebagainya itu digambarkan oleh kata yang mengandung arti, yang mengandung kata nun. Najla, nah, apa artinya? Najla itu kayak kakak saya paling besar, mata yang terbuka. Mata yang terbuka dalam arti wawasan yang luas. Najwa. Bisikan hati. Bisikan hati. Bisikan kalbu. Najwa. Bisikan hati. Membisikkan hati. Itu banyak maknanya ya. Salah satu itu membisikkan hati kepada Tuhan. Itu berarti terbuka kepada Tuhan. Najwa juga berarti dialog. Jadi Nana ini sebenarnya dikabulkan doa Abi melalui nama ini. Suka berdialog kan. Jadi arti majasinya berdialog ya? Berdialog. Bercakapan. Di dalam Al-Quran ada la khaira fi katsirin min najwahum illa ma amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya percakapan mereka kecuali apa yang memerintahkan kepada sedekah, apa yang memerintahkan kepada kebaikan, kepada sedekah, atau melakukan islah, perbaikan. Itu najwa. Banyak yang lain. Kita mau ini karena kan Abi memilihkan nama Najla. Itu yang tadi Najwa Abi milih. Kemudian Caca Nashwa. Nashwa itu puncak kegembiraan. Sudah puncak. Itu dulu Abi beri nama Nashwa. Dia lahir, Abi dapat gelar doktor dari Al-Azhar. Jadi puncak kegembiraan anak ini. Abi juga tidak mau orang merasa bahwa selama ini Abi mengharapkan anak lelaki. Ya kan? Kok lahir perempuan lagi? Tidak.
perempuan bisa lebih hebat dari laki-laki. Maka untuk menggambarkan ini, saya sambut dia dengan puncak kegembiraan. Nashwa, Nahla, sumber pengetahuan. Nahla, makanya paling pinter anaknya Abi, Dokter Nahla. Hai, Dokter Nahla. Sumber pengetahuan Nahla. Kalau laki, Ahmad. Karena itulah sosok yang paling agung. Bukan namanya Muhammad, karena saya sudah Muhammad, jadi dia Ahmad. Cucu-cucu juga begitu. Nishrin, Bi. Nishrin, bunga yang keharumannya menyebar. Nihla, anugerah Tuhan yang besar. Naziha, kesucian dalam segala aspeknya. Nuha, akal. Jadi semuanya Nayira, bintang yang cemerlang. Gitu. Nawara juga begitu, kejelasan karena cahaya. Namia, jangan lupa Namia. Namia, tumbuh berkembang. Kita dulu namakan Namia karena dia ada problem toh. Kita berdoa Namia, dia tetap bertumbuh berkembang. Kalau tidak di sini, di sana dia tumbuh berkembang. Amin. Ya kan? Semuanya itu dan semua kata-kata najah, sukses, najat, keselamatan. Banyak sekali kata-kata yang dimulai dengan huruf nun yang menggambarkan sisi-sisi positif, keberhasilan, kesucian, kesuksesan, dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu Abi lantas pilih nama anak-anak Abi ini, cucu-cucu Abi ini yang dimulai dengan nun. Itu kira-kira. Okay. Dan mudah-mudahan bisa memberi gambaran ke teman-teman kenapa nama-nama. Mungkin kalau yang ada ide, Bi, ada yang soalnya banyak sekali kemudian yang minta nama ke Abi, banyak yang minta disampaikan nama ke Abi. Tapi yang itu bisa dipakai yang jelas Najla, Najwa, Nashwa, Nahla, Nishrin, Nihla, Nayira, Nuha, Naziha, itu Namia, itu bisa dipakai teman-teman dan yang lain-lain. Kalau masih ada nggak Bi stok nama udah banyak stok nama. Dan sekali lagi kan ada yang bilang apalah arti sebuah nama. Shakespeare bilang gitu. Enggak, penting ya memberi nama itu penting ya. Nama itu mempengaruhi seseorang. Ya kan? Dan yang lebih penting dari itu, nama itu doa. Nama itu doa. Itu sebabnya Nabi SAW tidak jarang mengubah nama orang. Kamu jangan pakai nama itu, pakai nama ini aja, pakai nama ini aja. Ya, karena mempengaruhi seseorang. Bisa dibayangkan kalau ada orang yang ada kebiasaan dalam masyarakat Muslim, termasuk masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Bugis, kalau ada anaknya lahir dia buka Quran. Kata yang pertama dia dapati itu yang diberi nama anak. Ada orang dapati nama pertama As-Sariq was-Sariqatu. Dia namanya anaknya Sariq. Sariq itu artinya pencuri. Alangkah buruknya ini. Ada orang buka, dia temukan Ilah, dia namakan anaknya Ilah, dia namakan anaknya Allah. Itu pilihlah nama-nama yang terbaik yang menjadikan seseorang itu merasa bangga dan terdorong untuk mewujudkan itu. Lalu itu juga sebagai doa, mudah-mudahan ya. Itu sebabnya Nabi Muhammad dinamai Muhammad. Karena doa. Muhammad itu terambil dari kata hamd. Hamd itu pujian. Pujian itu adalah diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu yang baik, dilakukannya tanpa terpaksa. Ya toh? Kalau dia melakukan sekali dinamai hamid. Kalau dia lakukan berkali-kali, kalau dia terpuji sekali dinamai Mahmud. Kalau dia amat terpuji dinamai Ahmad. Kalau dipuji berkali-kali Muhammad. Nabi Muhammad itu terpuji berkali-kali karena perbuatannya selalu baik. Beliau lakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa terpaksa. Itu nama. What is the name itu tidak benar. Nggak benar. Nama mengandung banyak arti dan banyak doa. Oke. Jadi kalau yang mau cari nama, disarankan memulai dengan huruf nun. Nggak apa-apa kok dipakai Najwa. Yang mau kasih nama Najwa boleh ya. Terima kasih sudah menyimak Syihab teman-teman. Terima kasih ya Biko. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.